Laga berat akan dihadapi Persib Bandung saat menjamu Barito Putra. Bermain di kandang sendiri, misi untuk meraih 3 poin dari Barito Putra diprediksi Bojan Hodak tidak akan mudah. Karena Laskar Antasari sedang dalam tren positif dan kini berada di posisi ketiga. Sang pelatih juga menyebut bahwa Barito Putra kini dihuni pemain yang punya pengalaman. Bahkan beberapa pemain sudah diketahui kualitasnya oleh Bojan Hodak karena pernah berkarir di Malaysia Super League. Renan Alves, Carly Murga, dan Makan Konate merupakan beberapa sosok yang pernah dihadapi saat dia masih menakodai Kuala Lumpur City FC. Menurutnya yang menjadi kunci kesuksesan Barito Putra pada awal musim ini adalah karena faktor pemain berpengalaman. Hal itu juga yang membuat timnya harus waspada di laga sore nanti. Karena pemain yang sudah banyak makan asam garam punya efektivitas dalam memanfaatkan kelengahan lawan. Menghadapi Barito, kami akan menghadapi lawan dengan pemain-pemain berpengalaman. Banyak pemain mereka yang berpengalaman. Dan saya tahu beberapa. Karena ada dari mereka yang bermain di Liga Malaysia. Mereka punya pemain berpengalaman. Karena itu mereka bisa mendapatkan hasil yang bagus dalam beberapa laga terakhir. Jadi jika menghadapi pemain berpengalaman, jika pemain kami melakukan kesalahan, maka mereka akan menghukumnya. Jadi ini akan menjadi laga yang berat. Jelas Bojan Hodak. Produktivitas David Da Silva bersama Persib Bandung pada 5 laga terakhir sedang seret. Dia sempat unjuk gigi pada 2 laga awal karena bisa mencetak gol melawan Madura United dan juga Arema FC. Namun setelah itu ketajaman bomber asal Brazil itu seakan menghilang dan banyak membuang peluang. Bojan Hodak pun buka suara soal mandulnya David Da Silva dalam beberapa laga kebelakang. Menurutnya peluang didapat sang pemain, namun penyelesaian klinis gagal dituntaskan. Pelatih kepala Persib Bandung ini mengakui bahwa andalannya di lini depan ini sedang dalam fase kemarau gol. Tetapi tim pelatih dan David Da Silva tidak berdiam diri begitu saja. Usaha dilakukan demi mengasah ketajaman dalam memanfaatkan peluang menjadi gol. Bojan Hodak optimistis saat David sudah bisa menghentikan masa paceklik, dia akan mampu menjaga konsistensi membobol gawang lawan. Mengenai David, bisa dilihat David sudah mulai bisa memiliki peluang, dan jika dilihat di laga sebelumnya kami membuat 21 tembakan. David punya beberapa peluang, dan sebagai striker, mungkin saja ada kegagalan. Meski kesempatannya banyak, tim pelatih dan David sudah bekerja guna memperbaiki ini. Saya berharap dia bisa mulai mencetak gol lagi. Karena biasanya, striker bisa saja berada dalam fase sulit. Tapi saat dia sudah mulai mencetak gol lagi, maka gol-gol lainnya akan mengikuti. Saya harap dia segera mulai mencetak gol lagi. Jelas Bojan Hodak. Menara kembar di barisan pertahanan Persib Bandung sudah bisa kembali bertanding saat menjamu Barito Putra. Alberto Rodriguez Martin telah kembali dari hukuman akumulasi kartu kuning. Nick Wipers, yang sebelumnya terpaksa menepi karena menemani istri yang sedang sakit, juga kini sudah bisa diturunkan oleh Bojan Hodak. Sang pelatih mengatakan bisa diturunkannya kedua bek asing ini menjadi kabar bagus, karena dia jadi mempunyai opsi lebih banyak untuk menentukan siapa pemain yang jadi tumpuan di jantung pertahanan. Pada laga sebelumnya posisi tersebut ditempati oleh Rahmat Irianto dan juga Victor Igbonevo. Absennya Kuipers dan Alberto dikatakan Bojan Hodak begitu berdampak pada kekuatan barisan belakang. Kondisi itu pun membuat 2 gol bersarang di gawang Persib Bandung dan memaksa tim kalah 1-2. Kini dia optimistis lini belakang Persib Bandung akan lebih kokoh dengan kembalinya 2 pemain tersebut. Ya, Alberto dan Nick sudah kembali. Jadi ini merupakan kabar yang bagus untuk kami karena punya lebih banyak pilihan. Kami tentu kehilangan mereka di laga sebelumnya, tapi sekarang kami mempunyai pilihan yang lebih baik. Saya percaya kami akan lebih tangguh di laga ini. Jelas Bojan Hodak. Sementara itu gelandang tengah Persib Bandung Rahmat Irianto juga mengatakan Persib Bandung sudah kembali bisa memainkan Alberto Rodriguez Martin dan juga Nick Wipers di benteng pertahanan. Situasi tersebut yang membuat Rian tidak begitu khawatir untuk mengantisipasi Tokantin dan Murilo. Menurut ekspert Persebaya Surabaya ini, seluruh pemain pasti akan mengerahkan kemampuan 100% demi kemenangan pertama Persib Bandung di kandang sendiri.
Rian punya motivasi berlipat untuk mengamankan kemenangan melawan Barito Putra nanti. Komdis PSSI memberikan sanksi tegas untuk 3 pemain Persib Bandung. Ini merupakan buntut dari tindakan Ciro Alves, Marc Anthony Claude, dan Iputu Gede seusai laga melawan Persis Solo. Untuk Ciro Alves, Komdis PSSI memberikan larangan bermain 2 laga, plus denda senilai 75 juta rupiah. Sang pemain pun buka suara dan menumpahkan isi hatinya di Instagram story pribadinya. Dia mengatakan bahwa selama ini ia berkompetisi di Liga 1 Indonesia, tepatnya pada musim 2019. Sikap baik selalu diperlihatkannya. Bahkan sang pemain selalu berusaha untuk menunjukkan sikap santun pada setiap kesempatan. Namun dia menyayangkan Komdis PSSI memberikan hukuman hasil sidang yang dilakukan pada Jumat kemarin. Karena menurutnya insiden acungan jari tengah ke pihak supporter Persis Solo dilakukan karena ada provokasi yang ditujukan kepada dia dan rekan-rekan setimnya di Persib Bandung. Tidak lama dari unggahan pertama, Ciro Alves juga kembali mengunggah postingan yang berkaitan dengan sanksi ini. Menurutnya tidak adil pihak Komdis memberikan hukuman hanya berdasarkan video yang viral, karena dirinya menyebut ada provokasi yang dilakukan lebih dahulu, hingga akhirnya ada reaksi yang ditunjukkan. Lebih dari 100 pertandingan di Liga 1 Indonesia, tidak ada kartu merah dan beberapa kartu kuning. Menghormati semua penggemar dan selalu menjaga diri saya sendiri dan bekerja keras untuk memainkan setiap permainan dan setiap menit. Di Indonesia, semua orang mengenalku dan tahu siapa aku. Saya bukan orang yang banyak bicara. Saya bukan orang yang memberikan wawancara. Saya tidak punya tim media untuk mengucapkan kata-kata yang baik pada saya. Itu adalah saya selama bertahun-tahun di Indonesia. Saya sangat sedih dengan kabar dari federasi yang mau menghukum saya 2 pertandingan dan menghukum denda Persib atas aksi yang terjadi di pertandingan terakhir melawan Persis Solo. Direkam amatir oleh fans yang berbicara jelek terhadap saya dalam perjalanan keluar lapangan. Orang yang memprovokasi saya adalah orang yang juga mengambil video saya. Apakah bisa keputusan diambil berdasarkan itu? Itu tidak masuk akal. Saya tidak divonis karena gambar di televisi dan dalam permainan. Ini merupakan situasi di luar lapangan. Saya tidak melakukan kontak fisik. Saya hanya menanggapi dengan cara yang salah. Tetapi jauh dari kamera di televisi. Ini hanya berdasarkan video yang viral di Instagram, tulis Ciro Alves dalam unggahan story di Instagram pribadinya. Di sisi lain, pelatih Persib Bandung Bojan Hodak mempertanyakan keputusan Komdis PSSI menghukum ketiga pemainnya tersebut. Dia juga geram karena keputusan hasil sidang Komdis PSSI diberikan hanya 1 hari jelang laga pekan ke-8. Menurutnya, keputusan untuk menghukum 3 pemainnya tersebut sangat disayangkan. Menurutnya, keputusan memberikan hukuman kepada Marc Anthony Claude dan Ciro Alves selama 2 pertandingan tidak berdasar. Karena apa yang dilakukan mereka adalah merespon oknum supporter karena memprovokasi. Menurutnya, jika hukuman berupa denda itu wajar, tetapi tidak dengan larangan bermain. Saya mendapatkan suratnya tadi pagi. Jadi bagaimana bisa? Saya berlatih selama 3 hari bersama tim, lalu ada pemberitahuan mendadak ada pemain yang tidak bisa bermain. Seperti bermain PlayStation. 3 pemain masuk dan 3 pemain keluar. Dan saya tidak melihat adanya pemain lain yang terkena sanksi seperti ini. 2 laga tidak boleh bermain. Jika mereka berkelahi atau mereka membunuh seseorang, layak dihukum. Kalau ada hukuman berupa denda itu oke. Tapi jika larangan bermain, itu tidak seharusnya terjadi. 4 pertandingan jika dia meninju, bergulat, maupun berkelahi itu wajar. Tapi saya tidak melihat apapun terjadi. Dan ada teriakan yang membuat pemain emosi. Sepak bola kerap menyebabkan emosi dan itu hal normal, jelas Bojan Hodak. Selain itu, Head of Communication PT Persib Bandung Bermartabat Adi Pratama mengungkapkan pihaknya akan berkoordinasi dengan tim untuk menjaga profesionalitas. Sebagai pemain profesional harus menaati regulasi dan kode disiplin PSSI. Sesuai pasal 119 Kode Disiplin PSSI, Persib Bandung dapat mengajukan banding. Oleh karena itu, Persib Bandung berupaya melakukan banding secepat mungkin. Selanjutnya,
Kami akan berkoordinasi dengan seluruh anggota tim agar senantiasa menjaga profesionalitas, menaati regulasi, dan kode disiplin PSSI agar tidak terulang di kemudian hari. Menurut kami hukumannya cukup berat dan PSSI harus melihat sebab akibat yang memicu pelanggaran disiplin itu. Jelas Adi. Pelatih asal Kroasia Miro Petric resmi mendampingi Bojan Hodak menangani Persib Bandung. Miro Petric direkomendasi Bojan Hodak karena sebelumnya pernah bekerja sama dengan Bojan Hodak di klub Liga Super Malaysia, yakni di Kuala Lumpur City FC. Dikutip dari laman resmi milik Persib Bandung, Miro Petric akan bergabung dengan Yaya Sunaria, Luiginho Passos, dan Imadi Wirawan membantu Bojan menangani Persib Bandung di kompetisi Liga 1 musim 2023. Sebelum bekerja sama dengan Bojan Hodak di Kuala Lumpur City FC, Petric sempat menjadi anggota staf pelatih di tim utama Grasshopper Zurich Swiss, NK Slaven Belopo dari Kroasia, dan Volat FC dari Iran. Ia juga pernah menjadi anggota staf pelatih tim nasional Laos pada tahun 2016. Persib Bandung berharap kehadiran Petric bisa membantu Bojan Hodak dan staf pelatih lainnya untuk meningkatkan level permainan tim. Rencananya, Petric akan bergabung dengan Persib Bandung setelah menuntaskan kelengkapan administrasi keimigrasiannya.